Selamat datang di channel Wawan Krispianto, mendidik dengan hati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wawan Krispianto channel mendidik dengan hati. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sebelumnya mari kita lihat di sini ada tabel sifat perkalian. Sifat perkalian di sini ada 5. Untuk yang poin 1, 2, dan 3 itu sama seperti yang sifat penjumlahan pada video sebelumnya. Cuma kali ini diganti dengan perkalian. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan yang poin keempat, yaitu distributif atau penyebaran. Nah, sifat distributif ini dibagi menjadi 2, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, jadi yang disebar adalah bentuk penjumlahannya sama bentuk pengurangannya. Oke, kita mulai di contoh yang penjumlahan dulu. Langsung ke contohnya ya. Jika A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4, maka A kali BC itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, kita coba kerjakan. 2 kali 3 dalam kurung ditambah 4 kurung tutup itu sama dengan, ya dalam kurung dikerjakan dulu, jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, kemudian 2 kali 7 sama dengan 14. Jadi di persamaan yang pertama hasilnya 14. Nah, kemudian kita sebar angka 3 dan angka 4-nya. 2 kali 3 dulu sama dengan 6, kemudian ditambah 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, 6 ditambah 8 sama dengan 14. Jadi itulah distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kemudian kita lanjutkan ke distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, sama, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Jika A sama dengan 2, B sama dengan 5, C sama dengan 3. Nah, di sini yang dikerjakan dulu yang di dalam kurung. 5 dikurangi 3 sama dengan 2, maka 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kita koreksi lagi dengan rumus yang terpisah, yaitu 2 kali 5 dulu sama dengan 10, kemudian dikurangi 2 kali 3 sama dengan 6. 10 kurangi 6 sama dengan 4. Jadi hasilnya sama-sama 4. Kita lanjutkan ke identitas perkalian. Unsur identitas perkalian adalah bilangan 1. Ya, seperti penjumlahan kemarin sama. Jadi unsur identitas ini adalah suatu bilangan, jika dikalikan dengan unsur identitas ini akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi semua bilangan bulat kecuali 0 itu kalau dikalikan dengan 1, dia akan menghasilkan angka itu sendiri. Contoh, A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. A di sini Bapak umpamakan dengan 4. 4 kali 1 itu sama dengan 1 kali 4, sama dengan 4. Nah, kita lanjut ke contoh soal perkalian. Hitunglah hasil dari 12 kali negatif 7. Penyelesaiannya, nah, kita tentukan dulu. Yang pertama kita cari tahu bilangan pertama, yaitu 12. 12 adalah bilangan positif. Kemudian negatif 7, ya jelas bilangan negatif. Maka sesuai tabel perkalian, kedua bilangan tersebut kalau dikalikan hasilnya adalah negatif. Nah, sesuai dengan tabel yang Bapak tandai warna merah tersebut. Nah, setelah kalian tentukan tandanya, maka kalian kalikan 12
dengan 7. Cara mengalihkan perkalian bersusun pendek ini kita mulai dari belakang, yaitu 2 kalikan 7 dulu. 2 kali 7 itu sama dengan 14. Nah 4-nya ditulis di sini, nanti satunya nyimpen di atas ya. Kemudian dilanjutkan menyamping, yaitu 1 kalikan 7. 1 kali 7 itu sama dengan 7, 7 tambah 1 sama dengan 8. Nah, jadi simpanannya tadi ditambahkan dengan 7, hasilnya 8. Nah, kesimpulannya adalah hasil dari 12 kali negatif 7 adalah negatif 84. Seperti itu ya, semoga dipahami. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Hitunglah hasil dari negatif 2 kali negatif 6 kali 3. Nah ingat, ketika kalian menemukan tanda kurung itu silakan dikerjakan terlebih dahulu. Dalam hal ini negatif 2 itu kalikan negatif 6 dulu. Nah sesuai tabel perkalian, negatif kali negatif itu hasilnya positif. Jadi setelah itu angka 2 dengan 6 silakan dikalikan, 2 kali 6 sama dengan 12. Nah sesuai tabel perkalian yang di bawah itu, negatif kali negatif sama dengan positif. Nah setelah itu 12 kamu kalikan 3. Nah sesuai dengan perkalian, 2 kali 3 sama dengan 6, 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi di sini hasil dari negatif 2 kali negatif 6 kali 3 itu sama dengan 36. Oke ya, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Hitunglah hasil dari negatif 27 kali 18. Nah seperti biasa tentukan jenis-jenis bilangannya. Bilangan pertama negatif 27 itu bilangan negatif, dan bilangan kedua yaitu 18 adalah bilangan positif. Negatif kali positif itu hasilnya negatif. Nah seperti di tabel. Nah setelah itu, setelah tahu jenisnya, sekarang kita kalikan angkanya, yaitu 27 kali 18 ya. Nah seperti itu cara bersusun pendek. Nah kita mulai dari 7 kali 8. Nah di sini kalian harus menghafalkan perkalian 8 untuk menyelesaikan ini. Kenapa? Karena untuk mempermudah, mempercepat proses perkalian ini harus dihafalkan. Nah untuk menghafalkan perkaliannya silakan dilihat di video Bapak sebelumnya yang membahas tentang trik menghafal cepat perkalian 3 sampai 9. Nanti linknya sudah Bapak cantumkan di deskripsi, silakan dilihat. Ya kita mulai dari belakang dulu. 7 kali 8 sama dengan 56. Jadi kita tulis 6-nya, 5-nya nyimpen di atas ya, disimpan. Untuk kemudian kita lanjutkan ke 2 kali 8. 2 kali 8 16. 16 itu nanti kamu tambahkan 5 simpanan yang tadi. 16 ditambah 5 sama dengan 21. Nah untuk angka 8 baris pertama selesai. Nah kemudian kita turun ke bawah. Nah kita kalikan 27 nya dengan 1 ya. 7 kali 1 itu sama dengan 7. Nah letaknya 7 ini silakan dimajukan 1 langkah ke depan. Nah kenapa? Karena satu pengalinya itu menempati posisi puluhan. Jadi 6 itu yang sudah ada hasilnya di atas itu kan satuan. Nah maka 7-nya silakan diluruskan dengan 1 yang ada di atasnya, karena tempatnya adalah puluhan, seperti itu. Nah yang terakhir 2 kali 1 sama dengan 2.
Jadi 27 kali 1 sama dengan 27, langsung turun ke bawah. Nah, setelah dapat seperti ini hasilnya, silakan dijumlahkan. 6 turun, 1 ditambah 7 8, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi kesimpulannya adalah hasil dari negatif 27 dikalikan dengan 18, hasilnya adalah negatif 486. Maaf, di situ ada kesalahan Bapak nulisnya, jadi hasilnya yang benar adalah negatif 486. Oke, semoga dipahami. Yang paling penting adalah kalian paham konsep dari perkalian bersusun pendek. Hafalkan perkaliannya dan pahami konsep perkaliannya. Kita lanjutkan ke menentukan jenis bilangan setelah dikalikan. Jadi jika dua bilangan itu dikalikan, itu kita harus mengikuti tabel perkalian yang ada di samping kanan ini ya. Nah, Pak, saya susah ngapalin tabel ini. Nah, dari tabel ini harusnya kalian bisa menyimpulkan bahwa ada dua cara untuk menentukan tandanya itu seperti apa nanti setelah dikalikan. Oke, di sini ada dua macam tanda, yaitu jika kedua tandanya itu sama jenis, maksudnya jika sama-sama positif atau sama-sama negatif, itu kalau dikalikan hasilnya adalah positif ya. Ingat, kalau tandanya sama dikalikan itu hasilnya positif. Nah, kemudian yang kedua adalah jika tandanya berbeda jenis, maka yang dihasilkan adalah negatif. Positif kali negatif itu berarti hasilnya negatif. Begitupun sebaliknya, negatif kali positif hasilnya negatif. Jadi kalau tandanya beda, itu hasilnya negatif jika dikalikan. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke pembagian. Hitunglah hasil dari 126 dibagi negatif 7. Nah, sebelum menghitung, mari kita bahas yaitu pembagian. Pengertian pembagian adalah lawan dari perkalian. Lawan itu kemarin pengertiannya adalah nama lainnya inverse. Ya, jadi karena pembagian dan perkalian itu masih selevel, maka pedoman untuk menentukan jenis bilangannya itu adalah pakai tabel perkalian. Nah, kita kembali ke soalnya. 126 itu kan bilangan positif, negatif 7 itu negatif ya. Positif dengan negatif itu kan berbeda jenisnya, maka jika dibagi hasilnya nanti bilangan negatif. Nah, setelah itu kita hitung angkanya. 126 dibagi 7. Cara hitungnya tetap pakai cara bersusun. Nah, namun sebelum itu kalian harus menghafalkan perkalian pembaginya. Di sini pembaginya adalah 7, maka kalian harus hafal perkalian 7. Nah, di sini sudah Bapak siapkan tabel perkalian 7-nya untuk menyusun sendiri ya. Sudah Bapak jelaskan tadi, menghafalkan perkalian itu silahkan dilihat di metode perkalian yang sudah Bapak bagi di video sebelumnya. Silahkan cek link deskripsi. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, itu 126 itu angka yang akan dibagi, silahkan ditaruh di dalam papan pembagiannya. Ingat, yang paling depan, soal yang paling depan, angka yang paling depan itu silakan ditaruh di dalam pembaginya. Sedangkan 7 itu ditaruh di luar. Oke ya. Nah, di sini 7 kamu kalikan berapa untuk mengurangi 12. Nah, di sini dilihat pada baris pertama 1 kali 7 itu 7. Nah, 2 kali 7 itu 14. Nah, mintanya soal di sini kita harus mencari
hasil yang mendekati 12, maka kita nggak boleh pakai 2 kali 7 karena 2 kali 7 itu sama dengan 14, hasilnya lebih besar, maka kita harus pakai 1 kali 7. Nah, satunya silakan taruh atas, kemudian hasil 1 kali 7 silakan taruh bawah untuk mengurangi 12 ya. 12 kurangi 7 sisanya 5. Nah, sisa di sini tidak boleh lebih besar atau sama dengan pembaginya, yaitu 7, jadi harus lebih kecil ya. Kemudian setelah itu 6 turun ke bawah. Nah, 6-nya yang di situ turun ke bawah sehingga menghasilkan angka 56. Nah, 7 kali berapa sama dengan 56? Nah, di sini ada angka 56, maka tinggal kita hitung saja. 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka 7 kali 8 sama dengan 56. 8 taruh atas, hasilnya 56, taruh bawahnya lagi, sehingga 56 dikurangi 56 sama dengan 0. Ketika pembagian sudah sampai 0, maka hasil yang paling atasnya itulah yang akan menjadi jawabannya. Jadi hasil dari 126 dibagi negatif 7 hasilnya adalah negatif 18, seperti itu ya. Contoh yang kedua, hitunglah hasil dari negatif 552 dibagi negatif 23. Nah, seperti biasa dilihat jenis bilangannya. Di sini bilangan masing-masing, bilangan pertama atau kedua jenisnya sama-sama negatif. Karena sama jenisnya, maka hasilnya nanti bilangan positif. Nah, setelah ketemu jenis bilangannya, silakan dihitung angkanya, yaitu 552 dibagi 23. Oke, seperti biasa 552 nya silakan ditaruh di dalam, 23 nya ditaruh di luar. Kemudian nah di sini 55. Kalian bingung, Pak ini angkanya kok lebih besar. Nah, kalian fokus pada angka depannya 2 ya, puluhannya, sementara puluhan yang ada di dalam yang akan dibagi hasil 5. Nah, 2 kali berapa mendekati 5? Nah, otomatis 2 dikalikan 2, karena 2 kali 2 sama dengan 4, jadi bisa mengurangi 5. Oke, kita mulai. 23 kali 2 itu sama dengan 46. Nah, 55 dikurangi 46 sama dengan 9 ya. Nah, karena 9 itu kurang, maka 2 nya harus turun, jadi 9 nggak bisa dibagi 23. Kemudian setelah 2 turun menghasilkan angka 92. Nah, kita lanjut lagi. 23 kali berapa sama dengan 92. Nah, kalian fokus lagi ke angka depannya ya. 2 kali berapa yang mendekati angka 9, yaitu 2 kali 4. 2 kali 4 kan 8 ya, seperti ini. Oke, jadi 23 kali 4 itu hasilnya nggak perlu kalian hitung, langsung nanti sama dengan 92. Mudah dan cepat untuk memahami pembagian. Yang penting kalian ingat konsepnya, ketika dikurangkan hasilnya bawahnya harus 0, seperti itu. Ketika sudah sampai 0, maka jawabannya mana Pak? Yang ditulis adalah bagian paling atas sendiri, yaitu 24. Jadi kesimpulannya adalah hasil dari negatif 552 dibagi negatif 23 itu sama dengan 24. Nah, sebelum Bapak akhiri contoh soal yang kedua ini atau video kali ini, Bapak akan
menjelaskan sedikit tentang pembagian, ada catatan penting. Nah, catatan yang pertama, jika ada bilangan bulat selain 0, mau itu bilangan positif atau negatif, nah jika dibagi oleh 0, jadi bilangan positif atau negatif itu dibagi 0, maka hasilnya itu tidak terdefinisi atau tidak terbaca oleh kalkulator atau alat hitung lainnya. Jadi para ilmuwan mengatakan bahwa ini hasilnya tidak terdefinisi dalam bahasa matematika. Contoh, 52 dibagi 0 itu sama dengan tidak terdefinisi atau tidak dapat dibagi 0, seperti itu. Oke, catatan yang kedua, jika bilangan 0, ada 0 dibagi oleh bilangan bulat selain 0, yaitu boleh positif, boleh negatif, maka hasilnya adalah 0. Contoh, 0 dibagi 52 ya sama dengan 0. 0 dibagi 1 hasilnya ya 0, seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Ya. Jadi jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share agar Bapak lebih semangat lagi membuat konten yang baru lagi. Nah, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.